Ayu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, suara ketukan pintu yang ganas membuat hatinya berdegup kencang. Di luar, suara ibunya berteriak memanggil namanya, campur aduk dengan isak tangis yang tak bisa disembunyikan. Saat Ayu membuka pintu, dia melihat wajah ibunya yang pucat, memegang selembar kertas yang ternyata adalah surat pengaduan dari tetangga sebelah, Bu Siti, yang menuduhnya menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita. Ayu merasa dunianya runtuh seketika, rahasia yang dia jaga bertahun-tahun kini terbongkar, dan mata ibunya penuh kecewaan yang menusuk jiwa. Pagi itu di kawasan perumahan sederhana di pinggiran Jakarta, Ayu duduk di teras rumahnya, memandang jalan raya yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Dia berusia 28 tahun, bekerja sebagai guru sekolah dasar, dan selalu berusaha tampil sebagai anak perempuan yang patuh. Tapi di balik senyumnya yang manis, ada beban berat yang dia pikul sendirian. Melati, kekasihnya selama 2 tahun, adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Mereka bertemu di sebuah kai kecil saat Ayu sedang menghadiri seminar pendidikan, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang dalam diam, penuh ketakutan akan pandangan masyarakat. Bu Siti, tetangga yang dikenal sebagai wanita konservatif dan suka ikut campur urusan orang lain, sudah lama curiga terhadap Ayu. Dia sering melihat Ayu pulang malam bersama seorang wanita yang bukan keluarganya. Pagi itu, Bu Siti memutuskan untuk bertindak. Dia menulis surat pengaduan ke ketua RT, menuduh Ayu melakukan perbuatan menyimpang yang bisa merusak moral lingkungan. Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai agama, katanya pada suaminya saat menulis surat itu. Tidak boleh ada penyimpangan seperti ini di dekat rumah kita. Ayu membaca surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata Bu Siti seperti pisau yang menusuk. Ayu sering membawa wanita lain ke rumahnya, dan mereka tampak terlalu akrab. Ini bisa menjadi tanda hubungan yang tidak wajar, yang bertentangan dengan norma masyarakat kita. Ibu Ayu, seorang janda yang bekerja sebagai penjahit, langsung marah besar. Apa benar ini, Yu? Kamu bikin malu keluarga, serunya, air mata mengalir di pipinya. Ayu mencoba menyangkal, tapi suaranya tercekat. Dia tahu ini adalah awal dari badai yang akan datang. Malam sebelumnya, Ayu dan Melati bertemu di sebuah taman kecil di belakang kompleks. Mereka duduk di bangku kayu, tangan saling bergenggam dalam gelap. Aku takut, Mel, kata Ayu pelan. Keluargaku semakin curiga. Kemarin adikku tanya kenapa aku sering keluar malam. Melati yang berusia 30 tahun dan bekerja sebagai desainer grafis, memeluknya erat. Kita harus kuat. Cinta kita bukan salah. Masyarakat yang salah karena tidak mau mengerti. Tapi kata-kata itu terasa hampa saat Ayu ingat betapa ketatnya norma di Indonesia, di mana komunitas LGBT sering menghadapi diskriminasi, bahkan ancaman kekerasan. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat di lingkungan. Tetangga-tetangga mulai bergosip, memandang Ayu dengan tatapan aneh saat dia berangkat kerja. Di sekolah, rekan kerjanya yang biasanya ramah tiba-tiba menjaga jarak. Ayu merasa seperti orang asing di tempatnya sendiri. Dia menelepon Melati, suaranya bergetar. Mereka tahu, Mel. Bu Siti yang lapor. Melati terdiam sejenak, lalu berkata tegas, kita hadapi bersama. Jangan biarkan mereka memisahkan kita. Tapi di rumah, tekanan semakin berat. Ibu Ayu memanggil saudara-saudaranya untuk rapat keluarga. Mereka datang malam itu, paman dan bibi yang tinggal di kampung. Kamu harus berhenti, Yu, kata paman tertuanya. Ini dosa besar. Kalau terus begini, kami akan usir kamu dari rumah. Ayu duduk di sudut ruangan, mata menatap lantai. Hatinya terbelah, antara cinta pada Melati dan kewajiban pada keluarga. Dia ingat masa kecilnya, saat ayahnya meninggal dan ibunya berjuang sendirian membesarkan mereka. Aku tidak mau kehilangan kalian, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Bu Siti merasa bangga dengan aksinya.
Dia bercerita pada tetangga lain, saya lakukan ini demi kebaikan bersama. Anak muda sekarang terlalu bebas. Tapi di balik itu, Bu Siti punya rahasia sendiri. Suaminya sering pulang larut malam, dan rumor beredar bahwa dia punya selingkuhan. Bu Siti mengalihkan perhatian dengan mengurus urusan orang lain, tapi malam itu, saat suaminya tidak pulang, dia mulai merasa gelisah. Ayu memutuskan untuk bertemu Bu Siti secara langsung. Dia mengetuk pintu rumah tetangganya sore itu, wajahnya penuh tekad. Bu, kenapa ibu lakukan ini? Tanyanya. Bu Siti tersenyum sinis. Karena kamu merusak tatanan masyarakat. Pergi sana sebelum aku panggil polisi. Ayu pulang dengan hati hancur, tapi api perlawanan mulai menyala di dadanya. Dia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang. Malam itu, Ayu tidur gelisah, mimpi buruk tentang dikejar-kejar orang kampung. Keesokan paginya, dia bangun dengan keputusan baru, dia akan bicara jujur pada ibunya. Bu, aku cinta Melati. Ini bukan pilihan, ini diriku, katanya sambil menangis. Ibu Ayu terdiam, wajahnya campur aduk antara marah dan sedih. Kamu pikir aku tidak tahu. Tapi masyarakat akan menghancurkanmu, nak. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Adik Ayu, yang masih kuliah, mulai menjauh darinya. Kak, kamu bikin kami malu, katanya. Ayu merasa sendirian, tapi Melati selalu ada di sisinya melalui telepon. Kita bisa pindah ke kota lain, usul Melati. Tapi Ayu ragu, dia tidak mau meninggalkan ibunya yang sudah tua. Bu Siti sementara itu mulai merasakan dampak dari aksinya. Suaminya marah besar saat mendengar gosip tentang dirinya sendiri yang mulai beredar. Kamu sibuk urus orang lain, rumah tangga kita sendiri hancur, bentaknya. Bu Siti terkejut, tidak menyangka bahwa tindakannya akan memantik api di rumahnya sendiri. Ayu dan Melati bertemu lagi di Kai Aurit mereka. Aku harus memilih, kata Ayu. Melati memegang tangannya. Pilih yang membuatmu bahagia. Tapi pilihan itu tidak mudah, setiap keputusan berarti pengorbanan. Ayu tahu jalan di depan penuh duri, tapi dia siap menghadapinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Ayu. Setiap pagi dia bangun dengan rasa takut yang menggerogoti. Di sekolah, kepala sekolah memanggilnya ke ruangan. Ada laporan dari orang tua murid tentang gaya hidupmu, katanya dingin. Ayu terdiam, tidak tahu harus bilang apa. Saya sarankan kamu istirahat dulu, lanjut kepala sekolah. Ayu pulang dengan hati hancur, pekerjaannya yang dia cintai kini terancam. Melati mencoba menghiburnya. Mereka bertemu di sebuah apartemen kecil yang Melati sewa di pusat kota. Kita bisa mulai hidup baru di sini, kata Melati. Tapi Ayu ragu. Bagaimana dengan ibuku? Dia sendirian. Melati menghela napas. Kamu harus putuskan, Yu. Cinta kita atau keluargamu. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Ayu sadar betapa rumitnya situasi mereka. Di rumah, Ibu Ayu semakin diam, dia tidak lagi berbicara pada Ayu, hanya memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Malam itu, saat Ayu mencoba bicara, ibunya meledak. Kamu tahu betapa sulitnya hidup di sini sebagai janda. Sekarang kamu tambah beban dengan ini. Ayu menangis, merasa bersalah. Dia ingat saat kecil, ibunya selalu melindunginya dari dunia luar yang kejam. Bu Siti, di sisi lain, mulai merasakan karma. Suaminya semakin jarang pulang, dan gosip tentang perselingkuhannya menyebar luas. Tetangga yang dulu mendukungnya kini bergunjing di belakang. Bu Siti sok suci, padahal rumah tangganya sendiri berantakan, kata salah satu tetangga. Bu Siti duduk sendirian di rumah, menyesali tindakannya. Tapi ego membuatnya tidak mau mundur. Ayu memutuskan untuk bertemu keluarganya secara lengkap. Mereka berkumpul di rumah paman di Bogor. Aku tidak bisa ubah siapa diriku, kata Ayu tegas. Paman marah. Ini pengaruh barat.
Kamu harus kawin dengan pria baik-baik. Ayu merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Dia pulang dengan hati yang lebih berat. Melati memiliki masalahnya sendiri. Keluarganya di Surabaya mulai curiga. "Kamu kenapa belum nikah?" tanya ibunya melalui telepon. Melati berbohong, tapi hatinya gelisah. Dia tahu jika rahasia terbongkar, keluarganya yang religius akan menolaknya. Suatu malam, Ayu dan Melati bertengkar hebat. "Kamu selalu ragu," kata Melati. "Aku capek menunggu." Ayu menangis. "Aku takut kehilangan semuanya." Pertengkaran itu membuat mereka berpisah sementara, masing-masing merenung. Bu Siti melihat Ayu sendirian mulai merasa kasihan. Tapi dia menepisnya. Dia pantas dapat itu, gumamnya. Namun saat suaminya mengajukan cerai, Bu Siti runtuh. Dia sadar, tindakannya telah merusak banyak hal. Ayu mencoba mendekati ibunya lagi. "Bu, tolong pahami aku." Ibu Ayu terdiam lama, lalu berkata, "Aku takut kehilanganmu, Nak. Tapi masyarakat ini kejam." Ayu memeluknya, merasa ada harapan kecil. Tekanan sosial semakin besar. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT di Indonesia, membuat Ayu semakin takut. Dia membaca berita tentang serangan terhadap komunitas mereka, dan hatinya ciut. Melati menelepon Ayu. "Kita harus bertemu. Aku punya rencana." Mereka bertemu di taman dan Melati mengusulkan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Ayu ragu tapi setuju mencoba. Tapi sebelum itu Bu Siti datang ke rumah Ayu. "Aku salah," katanya tiba-tiba. Ayu terkejut. "Kenapa sekarang?" Bu Siti menangis. "Suamiku pergi karena gosip yang aku sebabkan sendiri." Ayu merasa campur aduk antara marah dan iba. Malam itu Ayu berpikir panjang. Dia harus memilih tetap diam dan kehilangan Melati atau berjuang dan menghadapi konsekuensi. Keputusannya akan mengubah segalanya. Badai semakin mengganas. Ayu kehilangan pekerjaannya setelah orang tua murid mengajukan protes. "Kami tidak mau anak kami diajar oleh orang seperti itu," kata mereka. Ayu duduk di kamarnya, menatap dinding kosong. Hidupnya yang stabil kini hancur berkeping. Melati datang menjemputnya. "Kita pergi dari sini," katanya. Mereka berkendara ke Bali, meninggalkan Jakarta yang penuh tekanan. Di sana, mereka menyewa rumah kecil di pinggir pantai. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa bebas. Tapi bayang-bayang keluarga masih menghantui. Ibu Ayu menelepon setiap hari, memohon Ayu pulang. "Keluarga butuh kamu," katanya. Ayu terbelah. Dia mencintai Melati, tapi rasa bersalah pada ibunya tak hilang. Di Bali, mereka bertemu komunitas kecil yang saling dukung. "Kalian tidak sendirian," kata seorang teman baru. Ayu mulai membuka diri, berbagi cerita. Tapi berita buruk datang, ibu Ayu sakit karena stres. Ayu buru-buru pulang ke Jakarta. Di rumah sakit, ibunya terbaring lemah. "Makan aku, Bu," kata Ayu. Ibu Ayu memegang tangannya. "Aku yang salah karena tidak mendukungmu." Saat itu Ayu merasa ada rekonsiliasi. Bu Siti setelah cerai mulai introspeksi. Dia bergabung dengan kelompok konseling belajar tentang toleransi. Suatu hari dia datang ke rumah Ayu. "Aku ingin minta maaf dengan tulus," katanya. Ayu memakannya, tapi luka masih ada. Melati datang ke Jakarta untuk mendukung Ayu. Mereka bertemu ibu Ayu di rumah sakit. "Ini Melati, Bu," kata Ayu gugup. Ibu Ayu tersenyum lemah. "Kalau dia buat kamu bahagia, aku terima." Tapi masyarakat tidak semudah itu. Gosip terus beredar, dan Ayu dihadapkan pada pilihan, kembali ke Bali atau tetap di Jakarta dan berjuang. Sebuah insiden terjadi, sekelompok pemuda radikal mendemo rumah Ayu, menuntut dia pergi. Ayu takut, tapi Melati berdiri di depannya.
Kita tidak akan mundur, katanya. Ayu memutuskan untuk bicara di depan umum bergabung dengan acara advokasi. Saya adalah saya dan cinta saya sah, katanya di podium. Reaksi campur aduk, tapi dia merasa kuat. Bu Siti melihat berita itu merasa malu. Dia mulai mendukung diam-diam berbicara pada tetangga untuk toleransi. Kembali ke Bali, Ayu dan Melati membangun hidup baru. Tapi Ayu masih merindukan keluarga. Dia mengundang ibunya berkunjung dan ibunya datang. Di pantai, mereka bicara hati ke hati. Aku bangga padamu, kata Ibu Ayu. Ayu menangis bahagia. Tapi drama belum berakhir. Adik Ayu menolak memutus hubungan. Ayu merasa kehilangan tapi tahu itu harga yang harus dibayar. Kehidupan di Bali terasa seperti mimpi, tapi realitas menyusul. Ayu mendapat pekerjaan baru sebagai tutor online, sementara Melati sibuk dengan desainnya. Mereka hidup bahagia, tapi tekanan dari luar tetap ada. Suatu hari, Paman Ayu datang ke Bali. Kamu harus pulang dan kawin, katanya tegas. Ayu menolak. Ini hidupku. Pertengkaran hebat terjadi dan Paman pergi dengan marah. Ibu Ayu yang sudah pulih mencoba mediasi. Berikan waktu pada mereka, katanya. Ayu setuju, tapi hatinya sakit. Bu Siti di Jakarta mulai aktif di komunitas toleransi. Dia bercerita tentang kesalahannya menjadi contoh perubahan. Saya dulu membenci, sekarang saya mengerti, katanya. Ayu dan Melati menghadapi ujian baru. Melati ditawari pekerjaan di luar negeri. Ini kesempatan besar, katanya. Ayu ragu. Bagaimana dengan kita? Mereka bertengkar lagi, tapi akhirnya setuju Melati pergi sementara. Selama Melati pergi, Ayu merasa kesepian. Dia kembali ke Jakarta untuk ibunya. Di sana, dia bertemu Bu Siti lagi. Terima kasih atas mamu, kata Ayu. Bu Siti tersenyum. Kamu ajarkan aku banyak hal. Adik Ayu akhirnya bicara. Aku takut kehilangan kakak, katanya. Mereka berdamai meski lambat. Melati kembali dengan berita, dia tolak pekerjaan itu demi Ayu. Kamu lebih penting. Mereka semakin dekat. Tapi masyarakat Indonesia masih penuh tantangan. Berita tentang undang-undang anti-LGBTI membuat mereka khawatir. Ayu bergabung dengan gerakan hak asasi. Bu Siti menjadi sekutu tak terduga, membantu mengumpulkan dukungan di lingkungan lama. Ayu merenung, semua pengorbanan ini worth it. Dia tahu, ya, karena dia hidup sebagai dirinya sendiri. Klimaks datang saat Ayu diundang bicara di konferensi nasional tentang hak LGBTI. Di depan ratusan orang, dia bercerita tentang perjuangannya. Saya kehilangan pekerjaan, hampir kehilangan keluarga, tapi saya dapatkan kebebasan. Tepuk tangan meriah, tapi ada juga protes. Setelah itu, Ayu dan Melati memutuskan menikah secara simbolis di Bali, dengan keluarga hadir. Ibu Ayu menangis bahagia. Aku dukung kalian. Bu Siti datang sebagai tamu. Ini balasan karma yang baik, katanya. Hidup mereka stabil, tapi Ayu tahu perjuangan belum berakhir. Dia menulis buku tentang pengalamannya, menginspirasi orang lain. Di akhir, Ayu bertanya pada dirinya, apakah benar bahwa cinta harus selalu mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan sejati?